Barangnya udah hilang. Keren kan tapi ya? Hari kok yang ngambil sombong. Sombong amat. Oke, Hari dari presenter. Lanjut ya. Nah, Ini sekarang, sudut yang berbeda, iya, angle-nya. sekarang. Tadi mati. Penyiar nggak boleh motong pembicaraan. Iya, itu tips juga ya. Nah, kan bercanda kan. Enggak. Soma. Dari presenter, dari penyiar radio, presenter sekarang beralih ke dunia film ya. Cari Apa yang- peruntungan baru lah. Peruntungan baru. Dan udah ngasilin sih. Iya. Oh. Udah berapa karya sih yang dibuat? Untuk sejauh ini sih ya cuma satu. Cuma udah ada yang dibuat juga, belum disombongin karena belum menang, belum diumumin gitu. Yang proses. udah bisa disombongin yang mana? Nggak ada yang disombongin juga, Nggak ada. bercanda. Enggak, artinya kan udah menghasilkan ya. Iya sih, untuk inilah beli-beli rokok kawan-kawan. Udah Karena kan kita pakai maksudnya tim kan juga. Udah teruji pasar juga ya. Teruji pasar sih dari dulu bang, sering-sering menang lomba gitu kan bang. Oh pernah kemarin tuh buat video sih bantuin temen sampai dapat ke Roma Itali 2 minggu, terus dapat iPad juga gitu, bantuin teman pada saat itu. Justru malah termotivasinya itu, oh kenapa jadi pengen buat short movie untuk kompetisi festival gitu kan. Bantuin teman kayak buat ide, ngambil eksekusi, ngedit, kok dia menang gitu ya, terus aku nggak kecipratan gitu ya. Tapi akhirnya dibeliin juga kok iPhone 8 Plus dulu ya kan. Sedap. Tapi nggak pada saat itu, ternyata ketika kita ngerjain sesuatu hal tuh tanpa minta, tanpa temen tuh ini kok udah Ingat ya? kok ngitungin gitu. 16 juta lah 8 Plus. Sekarang mana dijual bang? Corona bang. Itu cerita lain lah ya. Tapi paling enggak kalau yang paling bisa aku bagi sih bang, maju terus sih. Maju terus apapun orang bilang tentang kita, ya biasalah netizen. Karena menurut aku ya, pemikiran aku ketika kita mau maju, ya kayak lomba lari aja. Kalau mau lomba lari aja udah nggak usah lihat kanan kiri gitu. Kayak kita lari berdua gitu kan bang. Terus aku lihat abang tuh gini, abang nggak lihat aku, abang lurus. Terus yang menang abang siapa? Abang kan? Iya. Ya aku sih gitu mikirnya. Nggak peduli sih orang mau bilangin aku sombong mau apa gitu kan. I don't care about that gitu ya. Sama kayak di dunia kepenyiaran juga ya. Oh iya, di penyiaran aku sosok presenter yang paling banyak dibully sih. Oh iya. Alasannya? Ya itu tuh kayak hitam, penyiar tuh hitam. Kayak dulu pernah kerja di Telkomsel juga, kita nggak punya tuh sejarah customer service. Dulu kerja di Grapari kan, Grapari yang di Putri Hijau. Kita tuh nggak punya tuh sejarah customer service tuh yang kulitnya hitam kayak kau katanya. Oh iya, oke. Sampai begitu kan? Sama senior lah gitu. Ya jangan salahin aku, salahin orang yang merekrut aku kan seleksi pada saat itu. Jadi seleksinya dari berapa ratus orang yang kepilih cuma satu gitu. Ya itu tadi lawan aku tuh kayak pramugara, kayak mantan model yang bajunya tuh bersih bagus, naik mobil. Sementara aku situ naik angkot gitu kan. Merendah bang. Enggak, pada intinya memang kalau mau bersaing itu nggak usah pikirin orang lain, pikirin aja dirimu, bekalin gitu. Iya. Makanya gini, banyak yang aku pelajari darimu ya. Artinya Pede kali ya. PD-mu itu kapasitasnya pas, nggak OD gitu. Tahu diri lah. Ada yang OD ya, orang yang Overdosis. percaya dirinya itu overdosis gitu, yang sampai melihatnya kita, maaf, sampai jijik ya gitu. Yang foto kemarin itu, yang ya gantiin aku kita- siaran itu. Enggak ya. Nah, Oke. banyak orang-orang seperti itu. Tapi orang yang pede, gini, aku orang yang memang tingkat percaya dirinya kurang gitu ya. Kau itu pas gitu. Ada nggak trik gitu supaya kita nggak boleh juga terlalu bawah, nggak boleh juga over gitu. Dulu aku pernah marah juga sama Tuhan gitu kan. Kenapa sih harus ada diciptakan manusia itu yang memang udah diciptakan dari lahir tuh itu tampan, keren, anak orang kaya gitu kan. Dan akhirnya aku bertanya dan terjawab, kita tuh dilahirkan ada maksud gitu. Dengan bentuk seperti ini, dengan karaktermu seperti ini, ya udah. Artinya aku sudah berdamai sama diriku sendiri. Jadi karena aku sudah berdamai pada diriku sendiri, orang mau ngapain ya sudah nggak apa-apa. Terus ketika orang nilai aku jelek, sombong, nggak bagus, aku meyakini bahwa waktu yang akan menjawab semua. Kalau dirimu emas, dirimu bagus, orang akan tahu kok tanpa harus dijawab dengan ucapanmu gitu. Dan itu juga kalimat ini yang disampaikan oleh Bu Ranggini, itu senior kita, terus udah pensiunan TVRI juga. Bilang kayak gitu, kita nggak perlu menjawab apapun.
tentang anggapan orang tentang kita gitu. Waktu kok yang akan menjawabnya. Jadi fokusnya di kita adalah ketika dirimu punya niat baik, yang dikerjakan itu positif, ya udah akan juga. Tapi nggak instan ya jawaban itu, hasil itu nggak instan. Jadi ya harus lebih sabar aja. Itu sih yang aku yakini. Jadi aku nggak peduli orang mau bilang tentang apa, tentang gini gitu udah. Ya kadang suka terpikirkan juga ya, ini kenapa temen dibantu misalnya kok jadinya gini. Ini temen udah dirangkul kok begini. Ya udah sekarang. Jadi aku nggak mau jauhin juga, aku nggak mau buang juga. Tapi aku nggak mau merangkul karena aku tahu jawabannya dia akan mencariku. Kenapa mencariku? Karena aku meyakini nggak ada yang salah pada diriku. Karena niat aku tuh baik. Kalau sekarang dia beranggapan tentangku nggak baik, waktu yang akan menjawabnya. Karena aku meyakini ketika kau melakukan hal yang baik, orang yang akan cari kau, bukan kau yang cari orang itu. Dan itu udah pengalaman hidup, udah kebukti bang. Jadi ketika ada orang yang ngejauhin aku, ngejek-ngejek aku, yaudah next kau akan cari aku. Bener gitu. Sama gini nih, ketika kita siaran ada perkataan, gestur yang harus tetap dijaga gitu. Betul. Kalau aku gini, aku bisa lepas loh. Kadang orang yang ingetin seperti ada kayak apa ya dibilangnya? Mungkin sawanku yang kayak gitu. Oh iya itu sawan. Iya. Aku mau nanya bang, kenapa kalau ngobrol Iya. abang kayak punya penyakit hidung atau apa? Kayak polip gitu dibilang. Polip. Tapi aku nggak pernah pastikan. Itu justru orang terdekat, istriku bilang, kenapa di siaran itu apalagi pakai clip on ya, yang sangat dekat itu cakcuk itu kedengaran banget. Ada juga penyiar yang aku dengar seperti itu gitu. Kalau mungkin aku penyiar nggak pengalaman, nggak pernah ikut diklat, otodidak gitu. Kalau Hari Iya, aku sering ikut diklat juga sih. Nah, triknya itu gimana sih Ri? Misalnya dari kita jaga sikap, dari gestur, cara kita ini. Aku nggak sadar dulu gini, 5 menit depan kamera mungkin sadar. Aku akan bersikap duduk tegak. Tapi ketika udah sur, kalau kayak gini bisa angkat kaki, bisa angkat apa gitu. Kalau aku sih memang dibilang mencintai nggak mencintai, aku hidupku ya di siaran gitu. Jadi dari awal memang ketika mau mulai itu aku udah suges. Aku tahu nih, aku nggak kuasai materi. Aku tahu juga aku datangnya misalnya belum prepare gitu kan. Tapi itu ku bales dengan kalau aku bilang sih suges di pikiranku. Aku kalau mau mulai itu aku yakin aja nggak akan terjadi masalah apapun di layar selama aku siaran. Jawabannya apa? Ya karena aku ke dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun aku tahu aku tidak baik-baik saja pada saat itu. Misalnya aku lagi galau, lagi punya masalah, lagi pernah kemarin itu aku naik Vespa jadi last minute karena mogok gitu kan, dan aku harus mandi bang karena semua basah gitu kan, dan yang kuwawancari pada saat itu 4 dekan 1 rektor. Jadi bawa acara talkshow pada saat itu, pas pula kejadian di interview dulu bukan bincang toko, ada sumber bicara pada saat itu. Narasumber yang udah nungguin dan aku cuma last minute, sisa waktu 15 menit aku harus live. Sementara muka aku kan hitam ya, aku harus make upan dulu, aku harus gimana ngelurusin rambutku agak keriting kan, aku harus ya aku punya alat catok gitu kan. Makanya teman-teman tuh suka heran kenapa kalau siaran aku terlihat sempurna. Nanti bolehlah dimunculin foto ketika siaran, nanti aku kasih bang, nanti aku coba editin, abang tinggal timpa aja. Jadi rambut itu kok bener lurus ya, aku punya bang kayak alat catok. Jadi aku menyadari bahwa setiap yang aku punya itu udah prepare. Jadi ketika aku siaran, aku kan udah prepare nih, aku punya alat catok, perlu alat makeup, jadi nggak perlu di make upin juga. Justru kalau di make upin, yang make upin tuh nggak bener kadang, karena kulitku tuh kan aneh gitu kan, suka sering main panasan bang, jadi nggak lengket make up itu. Jadi aku punya treatment. Nah, pada saat itu 15 menit, aku harus udah live, basah semua bajuku bang, karena dorong kan, naik Vespa, dan aku kira mandi, gerubak itu psikologi aku masih tarik napas, jadi aku lari dari ruang ganti baju ke studio 2 itu, lari-lari bang, dan aku langsung duduk dan itu tersengal-sengal bang, yang artinya memang kekuatan alam itu, kekuatan alam bawah sadar itu sih sebenarnya bang di awal. Jadi nggak usah mikirin tekniknya, nggak usah mikirin aku harus gimana bicara, yang di awal nih aku suges. Aku tahu nih dalam kondisi yang nggak baik nih, napasku masih tarik napas, aku lagi lelah, mata aku lagi layu. Cuma aku suges, aku dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi
yang walaupun aku nggak prepare last minute gara-gara mogok naik Vespa itu, aku suges bang. Jadi kayak berubah pada saat itu. Iya. Nanti boleh dikasih contohnya kenapa bisa sampai seberubah itu. Kekuatannya ternyata tipsnya di awal bang itu suges. Sugesti ya. Sugesnya di awal, aku dalam kondisi yang nggak baik, aku dalam kondisi yang nggak prepare misalnya. Tapi aku bilang sama diriku sendiri, aku dalam kondisi yang baik-baik saja. Hari kau tampan, gitu kan. Hari kau sangat manis sekali, kau sangat bersahabat. Dan kebetulan yang nonton tuh anak-anak UIN kan, mahasiswa-mahasiswa itu. Dan aku harus nyatatin juga ada gimmick di situ kan. Dan aku juga yang harus ngurus. Dan aku bertanya kepada salah satu penonton pun juga dengan senyum, padahal aku nggak bisa senyum. Kenapa bisa senyum? Aku suges bang, jadi kayak berubah gitu suges. Aku dalam keadaan baik-baik saja senyum. Terus aku lihat bajuku, astaga. Kan biasanya aku suka gosok duluan bang, nggak tergosok baju itu bang. Tapi aku nggak peduli, yang penting aku live, karena live must go on kan. Gitu. Itu ceritanya sih. Jadi kalau abang tanya tips gestur dan lain-lain, aku nggak bisa kasih tips itu, karena aku udah dasarnya dulu main. Jadi ketika abang mau gesturnya baik, udah suges lah dari awal. 5 menit abang berubah, karena abang nggak ngesuges. Bener nggak sih? Selama ini abang ngesuges nggak sih? Abang cuma ngejaga. Suges abang ketika mau siaran, aku ngejaga dalam siaran. Coba sugesnya dibedain. Aku nggak ngejaga, aku cool, aku tampan misalnya gitu, aku sangat mahir, aku sangat profesional, yaudah sugesnya diubah bang, konsep dirinya itu diubah, bener nggak sih? Betul. Makanya ketika abang bilang 5 menit berubah, aku sugesnya nih yang salah, suges kekuatan alam bawah sadar di pikiran abang nih salah memasukkan Karena aku kalimatnya. gini, setiap selesai satu acara ada hasil, aku akan review kan. Dan kelihatan Review dari sini, oh iya kelemahanku di sini, kelemahan itu ya salah satu. Artinya aku mau belajar kan. Kalau nggak mau belajar ya bodo amat. Tuh habis siaran udah. Tapi tetap aku review. Tetap review. Kayak baca berita itu kan tangan misalnya itu kan, kalau terlalu gini itu aku cek teman-teman ya itu kayak sombong sok gagah padahal kok bencong gitu ya. Ternyata di TV itu nggak gitu, harus maju tangannya. Gini. Gitu. Kita nggak nyaman. Nggak kan? boleh ngembang berarti ya. Nggak nyaman nih kayak gini baca berita, tetapi ternyata di televisi itu rapi. Nah gitu, aku review gitu kan gitu. Kita nggak sadar kalau Dodo ya gagah tuh kan gini kan, ternyata ngembang ketek gini gitu kan, pakai jas dasi nggak bener, harus dimajuin gitu. Tapi memang guru yang paling pertama adalah diri kita sendiri. Iya, sama memang satu lagi bukan tips ya, ini ilmu sih sebetulnya. Kayak gini, aku orang yang memang basicnya urakan ya, bukan orang nggak kamera face, bukan memang orang awalnya depan kamera gitu. Tapi ketika aku harus berada depan kamera, bukan aku, kadang aku nggak mau loh ditacap gitu. Tapi karena permintaan kan, ya, tim yang harus pada akhirnya marah kan. Kenapa begitu nengok hasil, waduh, mukanya apa berminyak malu sendiri kan bang. Kita malu sendiri, tim juga malu. Kayak nggak kan, profesional gitu. Tapi kalau aku punya, sampai sempat dimarahi loh aku dulu. Aku ada dan aku tahu namanya. Aku punya babyliss, aku punya foundation, aku punya blush on, aku punya maskara. Ya artinya gini. Aku punya lip tint. Alat perang itu bukan membuat kita justru jadi bencong ya. Tapi memang ya itu kayak dibilang aku pakai cuma pada saat itu aja gitu. Memanjakan mata penonton itu perlu. Dan itu juga yang buat kita bertahan. Jadi ketika aku ngerasa porsiku udah pas, prepareku pas, sering kan bang, aku nggak takut kalau nggak dipakai orang. Dan abang mengakui itu nggak sih, orang yang cari kan, aku suka nolakin siaran kok. Karena pas lagi entah di mana ngerjain apa gitu, bu maaf nggak bisa gitu. Pernah juga dibilang kan waktu ditacap bilang sampai yang juru riasnya nanya, Dek pakai apa ya, pakai krim malam atau krim pagi? Enggak, kenapa? Kok cepat meresap ya, maksudnya kulitku dibilang bagus gitu. Kan di rumah aja bang. Iya, dibandingkan penyiar satu itu payah loh ngeresapnya. Nama aku yang disebut ya. Gitu, nama aku yang disebut ya. Iya, ya seperti kau bilang tadi kan, kau juga baru sadar lama kan meresapnya gitu. Kalau aku memang yang makanya terakhir ya udah aku nyerah gitu, nyerah bukan dalam artian apa, nyerah demi kayak kebaikan. Kayak si Hari katanya, siapa yang bilang? Iya, gue nggak susah. Aku harus mau. Pada akhirnya harus mau touch up gitu kan, karena apa? Bukan touch up itu menjadikanku bencong ataupun jadi apa. Ya anggaplah bencong hanya dalam 1 jam. Udah. Di luar itu ya kehidupan. Mau bencong mau enggak, yang penting kita nggak ngerugiin orang juga ya kan. Iya. Enggak, mindset yang di masyarakat kan gitu selama ini kan, kalau kita bedaan dibilang bencong, dibilang apa. Intinya udah aku nggak usah peduliin aja hal-hal yang merusak sih gitu. Iya, karena merusak pikiran. Iya betul, kita perlu memanjakan mata
penonton kan, nggak mungkin muka-muka berminyak gitu, udah fisik kita nggak bagus, wajah kita nggak bagus, muka berminyak, orang jadi nggak betah nonton kan. Tapi harus pinter juga sih ya. Ya kan Bang ya. Pintar ya, Pinter tanda kutip ya berarti ya. Uh-uh. Pinter bukan cuma hanya bisa baca juga gitu ya kan. Betul. Kayak Ari kan pintar buat program sendiri kan, nulis naskah sendiri, ngedit sendiri, sampai kirim video sendiri. Awalnya gini Bang, kalau kita kerja ngandalin orang lain tuh kadang terlalu besar ekspektasi, hasilnya nggak pas gitu kan. Kadang selera orang pun juga sama selera aku beda. Yang ada kan nanti pertikaian jadi stres. Jadi kerjain aja sendiri gitu. Tapi gampang kok belajar ya. Kan ada banyak tutorial YouTube juga sih. Iya. Malah aku punya kamera. Inilah mungkin salahnya aku ya, rusaknya aku. Aku belajar itu nggak mau minjem alat orang. Jadi jeleknya aku belum bisa operasi kamera. Nggunain kamera, aku udah beli kamera Bang. Aku nggak bisa ngedit, aku udah beli alat edit laptop gitu 7 juta itu. Untuk ngedit gitu, lucu. Jadi aku belajar ngedit setelah aku punya laptop tutorial YouTube gitu. Itu mungkin rusaknya aku sih, anehnya aku di situ. Nggak aneh sih, maksudnya sekarang ya Modal gitu. dengan mau apa ya, dengan sumber-sumber rujukan yang bisa banyak sekali sekarang di internet, di YouTube, kita bisa belajar kan, apapun bisa gitu. Tapi aku yang pengen ku bilang sama ke teman-teman, aku jarang sekali bilang nggak bisa. Dan aku suka bagikan ke teman-teman juga. Ini kan di sini di BSM ada sekitar belasan orang yang tinggal ya. Kadang ya ada malam ini 7 orang, 5 orang gitu-gitu. Basecamp Mr. Melancong, di sinilah kami berkarya. Aku sering ngobrolin kalau lagi makan, lagi masak, karena di sini ada banyak kompor nih Bang, masak-masak gitu kan. Aku bilang sama teman-teman, jangan kurangin bilang kata nggak bisa, karena itu secara nggak sadar merasuk ke bawah alam sadar pikiran. Terus ya akhirnya kita nggak bisa gitu. Aku punya dulu host Lita, namanya Lita Manulang, bawa acara Melancong. Aku ketemu dia tuh di film dulu, ada casting. Akhirnya waktu dubbing, dia kan nggak mampu dubbing tuh. Dia nggak mampu dubbing karena dia bilang nggak bisa terus. Terus waktu aku bilang, tak coba ini dubbing terakhir, abang bilang, Lita bilang bisa. Nggak bisa bang, kata gitu kan. Coba diulangi lagi. Aku coba ya bang ya, tapi kayaknya nggak bisa, kata gitu kan. Oke, kan betul nggak bisa kan bang. Coba, gini melotot aku bang. Coba kau bilang bisa nggak? Kau bilang kayak gitu kan, sampai bentak gitu kan bang. Takut dia bang. Bisa. Gitu. Dubbing lah dia bang. Ya bisa bang. Ketika dia bilang dirinya yang tadi nggak bisa gitu. Berarti sages itu perlu ya? Iya, itu sih modal utamaku sih bang. Aku tahu nih kan, aku tahu jelek misalnya. Pertama kali jumpa kayak mana sih bang, abang ngelihat aku tuh, cobalah. Kok buluk ya gitu? Dibanding apalagi dijejerin sama teman-teman penyiar yang lain nih kan, yang tinggi, yang putih, yang modis. Terus aku tiba datang, cuk. Itu aku baru pulang dari Tapanuli Tengah, bawa acara Pesona Indonesia dulu. Dijemur kan di pantai-pantai di Pulau Kalimantung. Habis syuting tuh bang. Jadi bener 4 hari kayak kejemur matahari. Baru kita ketemu. Itulah pertama kali kita ketemu kan. Di mau buat iklan itu kan. Itu gue rasa dalam hati nih, ini penyiar bukan sih gitu ya. Karena hitam kali memang. Aku malah mikirnya ini kok ada OB nggak pakai baju dinas gitu. Nah kan tiba-tiba bawa ini. Karena memang lebih ganteng OB-nya. OB di situ kan ganteng. Oh, iya. OB di TV itu. Waktu itulah ketika kau ganti baju kok penyiar pakai lebih jelek jas terus bedaan sendiri. Ah iya, bedaan sini Nah, juga kan. Oh, penyiar gitu kan. Kok hitam, dan pada saat itu bedaannya nggak nyatu. Heeh. Karena ya kayak mana sih, kejemur muka Iya. terus ditempelin beda, nggak nyatu. Dan waktu aku lihat sesi foto kau begitu pedenya dengan gayamu, aku oh iya kan? Oh iya. Nah. Maksudnya walaupun aku hitam, tetap ini ya, tetap pede gitu ya, Iya. senyum gitu ya kan. Tetap gini-gini lah ya kan, gitu ya. Gitu bang, aku nggak peduli bang, karena aku tahu, aku kalau dibandingkan teman-teman yang lain, ya aku jelas kalah bang. Gini lah bang, lawan kita nih, teman kita, walaupun kita berteman di dalam dunia entertain itu tetap kompetisi, tapi Iya, kompetisi yang sehat. Misalnya kan orang ngasih program ke kita kan dilihat nih, bibit bobotnya kan semua kan. Nah, kalaulah dia udah menang di tampan, menang di pintar, oke, ya kan. Kita nih jelek, oke. Kita nih nggak pintar-pintar kali atau samalah pintarnya, oke. Yang berarti yang plusnya kan dia 2 nih kan. Iya. Kita 1,5 plus, yang dipakai kan dia kan. Iya, Terus kalau kita lah bolot juga, dia bolot, yang dipilih dia kan gitu. Makanya apa yang udah tahu kita jelek, udah tahu kita
nggak ada manis-manisnya, terus kita bodoh pula gitu Iya. kan, mau jadi apa? Ya nggak bisa bersaing gitu, yang sama- akhirnya Satu lagi tolak ukur keberhasilan penyiar itu adalah, aku tahu dari produser juga, ketika waktu sudah habis narasumber akan bilang, oh udah habis toh. nggak Iya, sadar nggak ya. sadar gitu. Artinya kan kita berhasil, Berhasil ya, ya, berhasil. berhasil membawa acara itu jadi narasumber jadi nyaman. Yang dulu banyak loh narasumber, karena kebetulan aku yang nyari ya, aku nyari narasumber sendiri. Orang akan bertanya sama sepertimu, apa sih kapasitasku? Kenapa aku yang dijadikan narasumber gitu? Aku meyakinkan bahwa kau tuh pantas, kau tuh layak. Gini, oke, selama ini kau tertutup. Nah, kau menutupi dirimu, ternyata banyak yang bisa kita bagikan sama orang gitu kan. Dan benar, ketika selesai siaran, oh ya, kita udah dikasih kode, Arif 3 menit lagi habis ya. Udah, kita udah prepare, mau closing statement. Gitu, closing statement, ini adalah pertanyaan terakhir ya, bilang. Dia sebelum menjawab pertanyaanku, dia bilang, oh ya udah habis ya, udah nggak. Nah, di situ tolak ukur keberhasilan penyiar juga, kalau versi produser ya. Kalau narasumbermu bilang, udah habis, nggak terasa ya, berarti kan kita berhasil ya. Aku senangnya kalau narasumber udah selesai minta nomor. Bener, jadi Rin nanti kalau ada project kita hubungin ya gitu. Nanti ibu menikah, anak ibu sama ya gitu-gitu. Aku senang dan ya dapat jobnya dari talk show sih gitu. Iya. Dari MC dari wawancara, bukan mau cari muka sih, cuma aku mikirnya kalau narasumberku tuh udah kayak tuan rajaku aja gitu ya pada saat itu. Terus ada juga sih dulu nanya, Ri, kok kenapa bisa sampai nggak pede, sampai pede ngadepin orang-orang misalnya Kapoldasu, misalnya gubernur dan lain-lain gitu kan. Karena aku memandang mereka itu bukan orang yang spesial sih kalau menurut aku. Ya kita tahu dia tuh spesial luar biasa gitu kan. Cuma benang merahnya aku nganggap dia tetap manusia biasa aja yang sama-sama ingin dihormatin gitu. Iya. Jadi aku nggak melibatkan bahwa dia orang besar, dia udah gini gitu. Itu yang tips juga sih. Kita, nggak sih, aku kebiasaanku karena nggak suka mandang orang berlebihan. Iya. Jadi karena hari-hariku tuh kayak gitu, jadi ketika bawa acara aku udah nggak pusing aja sih, gitu. Ya benar sih. Karena kan ada orang nganggap boleh sama gubernur, salaman, praktek, pak gitu. Ada tuh temanku, ku tanya, kau kenapa salaman sama orang besar tuh sampai nunduk-nunduk? Oh boy, ini kata gitu kan, dia jabatannya kayak gini. Oke, ku tanya ya kan, nggak gubernur lah, entah siapa gitu ya kan, nanti marah pula kan. Oh dia ini orang besar dan segala macam. Oke, hari ini kau salaman dengan kayak gini-gini. Ku tanya, malam ini ketangkap dia KPK, masuklah dia penjara. Habis masuk penjara 2 hari, kok jumpai dia, kok salaman sama dia kayak mana? Ya biasa aja lah katanya gitu loh. Nggak boleh kayak gitu bro, walaupun dia punya jabatan, nggak jabatan, kok tetap aja. Salaman yang profesional itu kok ku ajarin. Salaman biasa aja, jadi nggak ada gitu loh. Nggak ada kok harus nunduk-nunduk gini-gini. Jadi mau dia jadi gubernur, mau apapun dia, tetap aja. Dia menjabat nggak menjabat, tetap aja kok akan beretika tetap sama salaman. Ya udah salaman gitu. Ya benar nggak sih bang gitu. Ya, betul. Jadi nggak usah mandang orang dia berlebihan sekarang dia hebat, besok belum tahu gitu. Ya sama. Kita ini sekarang nggak hebat, belum tentu besok nggak hebat gitu kan. Gitu. Karena dulu aku ada juga dengar dari Pengalaman ya. pengalaman, maksudnya bukan pengalaman, ada inputan dari pimpinanku. Dia bilang, jadilah orang yang tanpa kelas gitu. Kalian tuh memang orang yang tanpa kelas, karena apa? Pagi bisa aja kalian wawancarai pemulung, malam pejabat. Betul. Jadi harus bisa masuk, bukan berarti kita mencari pemulung jarak jauh kan. Ya kan kita harus dekat ya. Ari kan pernah juga bilang kan, ya kita harus memang ngambil hati orang dulu biar kayak mana ya, cari nyaman dulu kan. Oh awal mau interview, iya awal interview biasanya tanya yang pertanyaan yang agak pribadi sih kalau aku. Iya. Maksudnya pribadi tapi umum. Pak apa kabarnya? Ih makin ganteng ya gitu-gitu. Biar supaya walaupun nggak ganteng sih sebenarnya. Aduh najis gitu kan. Iya, kalau itu kan nggak ada di daftar pertanyaan kan. Ya, tapi awal biar supaya ada chemistry aja biasanya gitu. Tapi karena kita hari-harinya nggak fake juga kok gitu. Tapi nampak orang ya benar-benar kalau hari-harinya cuma palsu, di layar juga nampak. Oh iya, presenter itu reporter yang jual kepribadiannya loh, Bang. Jangan salah. Oh iya. Bener, kepribadiannya loh yang dijual. Jadi kalau hati-hati kalau orang main di layar ya, dia gesturnya nggak bagus, dia ngejaga itu dikebongkar. Makanya jadilah orang yang tanpa kelas. Iya. Oke, Ri. Udah mau habis ya? Terima kasih. Nggak atas sabar. waktumu. Nggak, Bukan. udah habis aja gitu bang. Udah. Enggak gini. Walaupun kau bilang apa sih yang bisa aku bagi, aku nggak ada apa-apanya. Tapi bagi aku jumpa orang siapapun kita bisa dapat Iya, benar. sesuatu gitu ya.
dapat ilmu dan menjadi apa ya, menjadi apa memiliki sikap yang humble tuh memang agak susah, tapi harus bisa dimulai kok, bisa dilatih gitu. Humble. Nah, kita harus ya. Tapi aku merasa Rendah sombong diri. sih bang kadang. Apa? Aku suka merasa sombong juga karena orang sering bilang aku sombong, Iya. mampus. Gitu. Nah, Nggak peduli. nggak apa-apa, itu kan penilaian orang terhadapmu. Tapi kan kalau kita kan bersikap ya, ya gimana sih? Kayak gini, ketika kau mau datang ke rumahku aja bukan meminta ya, maksudnya bang share lah, bagi atau apa gitu, aku merasa itu udah sikap rendah diri gitu kan. Karena jarang orang mau datang ke rumahku, apalagi sampai bawa gorengan, bawa Wih, apa gitu kan. Bang, aku kan mau buat ini bang, cuma aku bingung mulainya dari mana gitu ya kan bang. Coba abang kasih dulu gitu. Terus abang pun, apanya kau buat, nggak ada modal, nggak ada ini. Justru nggak ada modal, abang modalin gitu. Gitu ya bang. Dan Tapi akhirnya juara 2 Bang. akhirnya juara 2, alhamdulillah. Hadiahnya apa? Baru 6 juta sama HP aja lah. Tapi intinya untuk adik-adik yang pengen jadi gabung ke dunia presenter harus percaya diri sih pertama ya bang. Iya, Ya. mm-mm. Terus yang kedua ini suka idola. Ini terakhir lah ya. Kita adalah siapa idola kita? Iya, betul. Betul nggak sih bang? Nah, Hari adalah Jeremy Teti. Oh dulu dia loh yang casing aku sampai SCTV loh. Ya, dan memang harus profesional. Profesional dalam artian apa? Seperti tadi kan, kita nggak suka touch up, kita harus touch up. Kita nggak suka pakai baju warna pink, harus pakai baju warna pink kan gitu. Menyesuaikan. Artinya kan sesuai permintaan. Tuntutan karir, tuntutan profesi kan.